Penemuan bangkai KMP Tunu Pratamajaya yang sebelumnya tenggelam di perairan Selat Bali pada tanggal 3 Juli 2025. Saudara, tim SAR gabungan menemukan dan merekam visual bangkai KMP Tunu Pratamajaya di dasar laut Selat Bali. Kapal dalam kondisi terbalik dan berada sekitar 3,9 km dari titik tenggelamnya kapal. Operasi SAR bawah air kembali dilakukan oleh tim gabungan di Selat Bali menggunakan drone bawah laut dari KRI Spika. TNI Angkatan Laut menurunkan kamera bawah air untuk melacak kapal penumpang yang tenggelam. Tim mendapatkan gambar objek yang dipastikan sebagai bangkai KMP Tunu Pratamajaya. Kapal ditemukan dalam kondisi terbalik di dasar laut. Posisi kapal berada sekitar 3,9 km dari titik kecelakaan. Rapat koordinasi lanjutan fokus pada rencana teknis pengangkatan bangkai kapal dan mengungkap penyebab kecelakaan dan memaksimalkan proses evakuasi. Sementara ini, dari 65 orang dalam manifest, 30 orang selamat, 18 ditemukan meninggal dunia, dan 17 orang masih dalam pencarian. Kita telah mencoba beberapa kali dan pada saat itu kita mendeteksi objek bawah air yang memang sudah diduga itu adalah KMP Tunu Pratamajaya. Hasil yang paling signifikan adalah dengan kita melihat nama, kemudian bagian bawah yang identik dengan KMP Tunu Pratamajaya. Itu kemarin terdeteksi kapal apa? KRI? Kemarin KRI Spika, yang onboard di atasnya adalah tim bawah air dari Dislam Air Kormada 2. Sehingga kita kolaborasi tim dari Pusit Rosal dengan tim dari Kormada 2. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dwi Rendra Farandika di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang, Rendra. Kami butuh informasi terkini dari Anda, Rendra, sebagai orang yang salah satunya yang berada di sana. Pertama-tama silakan ceritakan bagaimana proses atau detik-detik ditemukannya bangkai KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam pada tanggal 3 Juli 2025 lalu, Rendra. Ya, baik Imron dan pemirsa di rumah. TNI AL mengerahkan KRI Spika ke Selat Bali untuk mencari bangkai kapal KMP Tunu Pratamajaya. Dan hasil yang terbaru, drone bawah laut telah berhasil merekam keberadaan KMP Tunu Pratamajaya yang berada di dasar laut. Dan perlu diketahui, untuk proses pencarian di bawah laut itu dilakukan 3-4 kali untuk bisa melihat bangkai kapal yang sudah terbalik. Mengingat Selat Bali saat ini kondisi arus bawah yang sangat deras. Dan terbaru, saat ini tim SAR gabungan masih melakukan evaluasi bagaimana cara melakukan pengangkatan bangkai kapal, mengingat kondisi yang sangat berubah-ubah di cuaca di Selat Bali. Dan untuk saat ini terbaru, distrik navigasi tipe A dari Tanjung Perak telah mendatangkan tim khusus untuk penandaan tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratamajaya yang berada di Selat Bali. Begitu, Impor. Rendra, apakah sudah ada tim yang disiapkan untuk menyelam begitu, atau setidaknya untuk meninjau lokasi pasti ditemukannya bangkai KMP Tunu Pratamajaya, atau masih hanya berupa drone bawah air saja yang dikerahkan untuk menuju titik lokasi? Ya, baik. Untuk saat ini hasil drone bawah laut milik tim SAR gabungan khususnya TNI AL masih terus dilakukan evaluasi. Meski begitu, sejumlah tim penyelam yang sudah tergabung dalam tim SAR gabungan ini tetap bersiaga menunggu komando penyelaman. Saat ini BMKG dan petugas lainnya berkolaborasi untuk melakukan cuaca di Selat Bali. Dan saat ini KPLP dari Surabaya terus dikerahkan menuju ke lokasi posko terpadu di Pelabuhan Ketapang untuk menentukan titik mana yang aman untuk dilakukan penyelaman. Mengingat saat ini cuaca di Selat Bali, terutama di arus bawah, sangat begitu deras. Begitu, Imron.
Rendra, informasi yang kami dapatkan memang bangkai KMP Tunu Pratamajaya telah ditemukan di Selat Bali begitu. Untuk informasi waktu pastinya, Rendra, apakah Anda mendapatkan informasi waktu pastinya kapan kepastian dari bangkai KMP Tunu Pratamajaya akhirnya ditemukan oleh drone bawah laut? Ya, untuk ditemukannya bangkai KMP Tunu Pratamajaya, tim dari KRI Spika telah menurunkan 3-4 kali yang dilakukan kemarin. Dan tadi pagi jam 7 pagi hingga 8 pagi di saat press release di bawah, tim SAR gabungan telah memastikan bahwa bangkai KMP Tunu Pratamajaya yang direkam oleh drone bawah laut yang diluncurkan oleh KRI Spika itu memang benar bangkai kapal KMP Tunu Pratamajaya, karena dari tulisan dari drone yang berada di bawah laut itu terekam bahwa KMP Tunu Pratamajaya dan dilakukan juga penyamaan dek lambung kapal yang sesuai dengan KMP Tunu Pratamajaya, dan itu letaknya ada di 3,9 km dari tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratamajaya. Itu terjadi karena arus yang begitu deras sehingga KMP Tunu Jaya bergeser. Begitu, Imron. Rendra, terkait dengan proses selanjutnya setelah dilakukan oleh evaluasi kemudian perencanaan, bagaimana skema evakuasi dari bangkai KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali yang telah ditemukan pagi tadi? Ya, baik. Dapat kami sampaikan saat ini Distrik Navigasi Tipe A Tanjung Perak masih menunggu tim khusus yang akan hadir langsung di posko pelabuhan Ketapang ini, dan mengingat bahwa tim khusus ini untuk melakukan perencanaan pengangkatan kapal, karena mengingat SOP-nya harus ketat dari administrasi dan keselamatan, karena mengingat Selat Bali saat ini cukup deras terutama di arus bawah, karena sebelumnya KRI Spika itu menurunkan drone-nya tidak cukup sekali, 3-4 kali diturunkan. Dan bahkan di percobaan pertama, drone tersebut sempat terbawa arus bawah laut yang begitu deras. Dan saat ini, tim tepat di belakang saya berada di posko terpadu keluarga korban. Dan mereka, sebagian besar mereka masih tetap menunggu korban yang belum ditemukan. Begitu, Imron. Baik, berdasarkan laporan Anda pagi hingga siang hari ini, arus dari perairan di Selat Bali ini cukup berbahaya untuk melakukan penyelaman dan evakuasi. Lalu, apakah ada waktu-waktu tertentu, Rendra, yang memungkinkan untuk dilakukannya penyelaman atau evakuasi dari badan KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali? Ya, hasil dari evaluasi tadi menyebutkan bahwa BMKG terus melakukan pemantauan prediksi cuaca di Selat Bali di setiap jamnya, dan hasilnya bahwa hasil gelombang yang disarankan memang pada waktu pagi hari, tepatnya antara pukul 6, 7, 8, dan 9 pagi. Itu arus Selat Bali masih cukup landai dibandingkan siang maupun sore hari. Dan untuk saat ini tim penyelam masih terus melakukan persiapan di sekitar area Selat Bali. Mereka masih menunggu komando dari tim SAR gabungan kapan dan di mana untuk melakukan penyelaman. Begitu, Imron. Oke, berarti tim sudah bersiap di sana, tinggal menunggu komando gitu dan perintah untuk melakukan penyelaman dan evakuasi terhadap badan KMP Tunu Pratamajaya dan juga korban yang penumpang yang menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya. Apakah Anda mendapatkan informasi ada berapa tim yang rencananya akan dikerahkan untuk melakukan penyelaman, untuk melakukan evakuasi, Rendra? Untuk jumlah timnya berkisar antara 30-an, itu tergabung dari TNI AL, Basarnas, dan komunitas penyelam, dan saat ini mereka sedang melakukan standby di posko pelabuhan Ketapang. Sebelumnya, tim penyelam itu telah dilakukan medical check up di Rumah Sakit Belambangan Banyuwangi, dan hasilnya mereka sudah siap dan fit untuk melakukan penyelaman.
Dan saat ini mereka masih tetap bersiaga untuk melakukan penyelaman sesuai komando dari tim SAR gabungan yang berada di Pelabuhan Ketapang. Rendra, untuk informasi terkini, update korban baik yang selamat maupun yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jumlahnya berapa, Rendra? Termasuk yang sudah teridentifikasi ataupun belum teridentifikasi? Untuk total manifest yang dicatat oleh KMP Tunu Pratama Jaya itu jumlahnya ada 65 orang yang terbagi antara penumpang dan kru. Dan untuk hasil secara global telah ditemukan 30 orang selamat pada hari kejadian. Dan untuk terupdate saat ini ada 18 orang yang meninggal dunia dan saat ini masih 17 orang lagi yang masih hilang. Dan yang masih belum teridentifikasi oleh tim DVI saat ini berjumlah 3 orang. Meski begitu, tim DVI masih terus berupaya untuk melakukan pencocokan DNA. Tim DVI telah mendatangkan sejumlah keluarga yang berada di luar Jawa bahkan untuk datang ke posko Tapang untuk diambil DNA-nya. Dan saat ini proses pengambilan DNA masih dilakukan. Dan tak hanya itu, pencocokan seperti pakaian, aksesoris yang digunakan oleh korban masih dilakukan pencocokan oleh tim DVI. Dan saat ini tepat di belakang saya berada di posko terpadu keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya. Dan saat ini tim DVI masih terus bekerja untuk melakukan pencocokan yang saya sebutkan tadi seperti baju, aksesoris, dan yang lainnya. Dan untuk posko identifikasi jenazah saat ini tim DVI memfokuskan di Rumah Sakit RSUD Belambangan yang jaraknya antara 30 menit dari Pelabuhan Ketapang.